Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dosen pengampu Bapak Arif Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu pada matkul filsafat ilmu, dan akan menjelaskan apa yang telah dipelajari. Salah satu temanya yaitu tentang sarana berpikir ilmiah. Nah, manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal, yang dimana akal ini sekaligus menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, dengan akal ini akhirnya manusia itu bisa memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Nah, dan kemudian selain itu juga dengan kelebihan yang dimiliki oleh manusia yaitu berupa akal, manusia itu akhirnya bisa melakukan suatu proses aktivitas yang dinamakan berpikir. Nah, dengan berpikir ini akhirnya manusia itu dapat memikirkan lingkungan sekitarnya dan akhirnya mendapatkan pengalaman baru, dan dari situlah terciptalah pengetahuan yang akhirnya manusia itu dapat dicapai, pengetahuan yang akhirnya manusia itu dapat disimpan di dalam memorinya. Akhirnya manusia itu bisa melakukan peninjauan yang lebih lanjut ataupun bisa menindaklanjuti rasa ketidakpuasannya dan yang lainnya. Nah, untuk mengembangkan pengetahuan ini, untuk mengembangkan pengetahuan yang ada di dalam dirinya, manusia itu butuh sarana, butuh cara untuk meninjau atau misalkan mengembangkan pengetahuan itu, atau bahkan untuk tapi untuk memperoleh pengetahuan baru. Ada beberapa sarana berpikir ilmiah yang dapat manusia lakukan, yaitu ada 4. Yang pertama itu dengan logika, yang kedua itu dengan bahasa, yang ketiga dengan matematika, dan yang terakhir yang keempat itu dengan statistika. Yang pertama itu adalah logika. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, logika itu atau bisa disebut dengan akal. Ya, manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan oleh Tuhannya untuk meninjau, untuk memikirkan tujuan hidupnya sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, meskipun manusia itu diliputi oleh dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya, ataupun misalkan aturan-aturan yang ada di dalam lingkungannya, ya baik itu di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di lingkungan kerjanya, namun manusia itu tidak dapat melakukan semuanya, ya. Manusia itu dapat melakukan pemikirannya secara bebas, sehingga manusia itu diberikan kebebasan untuk berpikir. Kemudian yang akhirnya manusia itu dapat melakukan tujuan hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, kemudian pada saat dirinya itu menghadapi lingkungan sekitarnya, menghadapi hal-hal yang dirasakan ataupun yang diingat dari masa lalu, ataupun menghadapi imajinasi dan ide-ide dan dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya, manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir itu melakukan kegiatan penalaran untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran, sehingga pada saat manusia itu bertindak, akhirnya manusia itu mendapat pengertian
ataupun mendapatkan pemahaman yang jelas dan benar untuk melaksanakan tujuan hidup ataupun pembenaran yang sesuai apa yang dia kehendakinya. Jadi seperti itu, manusia itu walaupun hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan aturan, hidup yang penuh dengan dorongan dan tekanan, tapi tidak serta-merta manusia itu harus turut manut mengikutinya. Manusia juga diberi kebebasan untuk berpikir, manusia juga diberi kebebasan untuk berpendapat. Nah, sehingga dengan berpikirnya, dengan berpendapatnya, akhirnya manusia itu dapat melangsungkan tujuan hidupnya sesuai apa yang diinginkannya, kemudian dapat meng-sharingkan dengan manusia yang lain pengetahuannya, ataupun dapat mengetahui pengetahuan baru. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa. Ini yang menjadi suatu kelebihan juga pada manusia itu sendiri dan sekaligus menjadi keunikan pada manusia. Bahasa dalam ilmu linguistik itu adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau bebas dan konvensional dan terikat. Jadi bahasa itu merupakan keunikan pada manusia yang sebenarnya itu bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, tapi kemampuan cara dia berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa yang baik, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan ilmiah itu tidak akan teratur dan juga tidak dapat mungkin dilakukan oleh manusia. Sebab tanpa mempunyai bahasa manusia yang baik dan benar, maka manusia itu bisa hilang dari kemampuan untuk menyimpan nilai-nilai yang ada di dalam budayanya, kemudian dapat juga hilang generasi yang satu pada generasi yang selanjutnya. Dan juga tanpa bahasa, manusia itu tidak berbeda jauh dengan hewan. Sebagaimana hewan itu tidak dikaruniai bahasa yang baik, berbeda dengan manusia yang dikaruniai bahasa yang baik. Dengan bahasa ini akhirnya manusia itu bisa berkomunikasi dengan yang lainnya, bisa bertukar pikiran, bisa meneliti apa yang dipikirkan di dalam otaknya, kemudian bisa mengaplikasinya, kemudian juga bisa menyimpulkan dan meninjau lebih jauh apakah yang dipikirkannya ini memiliki kejelasan, apakah yang dipikirkannya ini memiliki kebenaran, dan apakah yang dipikirkannya ini bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Itu disebabkan karena bahasa, karena kemampuan komunikasi manusia yang baik. Nah, kemudian berbeda dengan hewan. Hewan itu kehidupannya hanya sebatas minum, makan, istirahat, ya, hubungan biologis. Hanya sebatas itu siklus kehidupannya. Hewan itu tidak bisa berpikir, hewan itu tidak memiliki bahasa yang baik. Nah, akhirnya kehidupan hewan itu hanya berhenti di situ saja, tidak ada perkembangan di dalam hidupnya. Nah, kemudian bahasa juga dapat diartikan sebagai rangkaian bunyi yang memiliki arti dan makna. Nah, rangkaian bunyi tersebut adalah rangkaian dari huruf-huruf yang tersusun menjadi kata, kemudian dari kata itu tersusun menjadi kalimat, dan kalimat itu bisa tersusun kembali menjadi paragraf, dan paragraf itu bisa tersusun kembali menjadi suatu hasil ide apa yang dia pikirkan di dalam otaknya, apa yang dia pikirkan selama itu, dan akhirnya bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan melalui bahasa. Bahasa itu mengkomunikasikan 3 hal, yaitu buah pikiran, perasaan, dan sikap. Bahasa dalam kehidupan itu memiliki atau mempunyai fungsi yang sangat menonjol dalam komunikasi yang ilmiah. Kemudian
bahasa dapat kita cirikan, bahasa itu dapat dicirikan oleh manusia itu sebagai serangkaian bunyi. Kita dapat menggunakan bunyi sebagai alat untuk berkomunikasi. Meskipun kita bisa berkomunikasi dengan mempergunakan alat-alat lain, umpamanya saja dengan bentuk isyarat, namun manusia mempergunakan bunyi sebagai alat komunikasi yang paling utama. Bahasa merupakan lambang yang dimana rangkaian bunyi ini berbentuk suatu arti tertentu. Karena pengalaman dan pemikiran yang terus berkembang, maka bahasa manusia itu juga terus berkembang. Bahasa diperkaya oleh seluruh lapisan masyarakat dan bahkan semua kalangan. Jadi manusia itu sebagai yang memiliki tujuan hidup sesuai dengan tuntutan zamannya, dan manusia itu hidup di zaman yang terus berkembang, yang secara otomatis itu pun akan melahirkan bahasa-bahasa yang terus berkembang. Tidak hanya serta-merta melakukan bahasa yang hidup di zaman dahulu saja, atau bahkan bisa menciptakan bahasa-bahasa baru sesuai dengan tuntutan zamannya. Dan bahasa ini menyeluruh lapisan masyarakat, baik itu yang kaya ataupun yang miskin, yang tua, yang muda, pejabat ataupun rakyat, itu semuanya dilapisi oleh masyarakat melalui bahasa. Nah, kemudian dengan adanya bahasa inilah manusia itu hidup di dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia simbolik yang dinyatakan sebagai bahasa. Berbeda dengan binatang, maka manusia mencoba mengatur pengalaman yang nyata ini dengan berorientasi kepada dunia simbolik. Jadi kehidupan nyata dengan kehidupan simbolik, kehidupan nyata manusia dengan kehidupan bahasanya, itu memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang dimana tidak mungkin manusia itu bisa hidup yang nyata, tidak mungkin manusia itu bisa melakukan identifikasi, melakukan penalaran yang lebih lanjut, menindaklanjuti rasa ketidakingin puasanya, itu tidak mungkin terrealisasikan kecuali dengan bahasa. Ya, akhirnya manusia itu dengan bahasanya bisa melakukan itu semua, dan akhirnya bisa menemukan pembenaran, pengertian sesuai dengan apa yang ingin dia kehendaki. Berbahasa yang jelas itu artinya bahwasanya manusia atau setiap berbahasa itu memiliki makna yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan, yang diungkapkan secara tersurat untuk mencegah pemberian makna yang lain. Maka dalam komunikasi ilmiah kita sering kali mendapatkan definisi dari kata-kata yang dipergunakan. Berbahasa dengan jelas artinya juga mengungkapkan pendapat ataupun jalan pemikiran secara jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah matematika. Matematika itu adalah salah satu cabang bahasa. Ya, berbeda dengan bahasa keseharian kita ataupun cara berkomunikasi kita, matematika itu adalah bahasa numerik. Bahasa numerik yang melambangkan serangkaian hitungan-hitungan dari penyataan yang kita sampaikan. Jadi berbeda dengan bahasa keseharian yang kita biasa komunikasi dengan manusia yang lainnya. Jadi bahasa itu bahasa yang sering kita jadikan sebagai alat komunikasi dengan yang lainnya, itu disebut dengan bahasa verbal, ya, yaitu mengungkapkan dengan kata-kata ataupun yang lainnya. Namun matematika ini berbeda. Matematika ini adalah bahasa numerik yang melambangkan serangkaian hitungan dari penyataan yang kita sampaikan. Lambang-lambang matematika ini bersifat artifisial yang baru mempunyai setelah sebuah makna yang diberikan kepadanya untuk membantu dalam kegiatan perhitungan pengukuran. Jadi matematika ini adalah sifatnya itu data yang dapat membantu manusia untuk melakukan penelitian, yaitu dengan matematika. Nah, adapun yang tadi yang bahasa verbal,
yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangan itu, maka kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini, kita dapat katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Lambang-lambang dari matematika itu dibikin secara artifisial dan individual, yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Jadi ketika seseorang itu sedang menganalisis sesuatu, ataupun ketika seseorang itu sedang mengkaji sesuatu, itu tidak serta-merta semuanya digunakan melalui bahasa verbal ataupun bahasa yang sering kita pakai. Namun di situ juga perlu data-data ataupun rumus-rumus yang itu dibantu oleh kajian data-data dari matematika. Nah, jadi seperti itu. Matematika sendiri itu mempunyai kelebihan lain untuk dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik dengan menggunakan lambang angka yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Matematika merupakan sarana berpikir efektif, berpikir deduktif. Matematika adalah salah satu cara berpikir deduktif. Jadi berpikir deduktif itu adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Misalkan, untuk menghitung jumlah sudut dalam segitiga tersebut, kita mendasarkan kepada premis bahwa kalau terdapat dua garis sejajar, maka sudut-sudut yang dibentuk kedua garis sejajar tersebut dengan garis ketiga yang memotongnya adalah sama. Jadi manusia menggunakan matematika itu dalam rangka mengukur data hasil dari penelitiannya, yang dimana itu sangat penting, karena tidak mungkin seorang itu tiba-tiba mendapatkan hasil apa yang dia pikirkannya, tiba-tiba mendapatkan hasil apa yang dia analisisnya, tidak mungkin mendapatkan hasil penelitiannya secara tiba-tiba, itu hanya sebatas dengan menggunakan bahasa verbal. Nah, jadi matematika ini sangat membantu manusia sekali, sangat membantu seseorang untuk mengetahui jawaban apa yang selama ia pikirkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah estetika. Statistika merupakan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk menghitung tingkat peluang secara baik. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada pokoknya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni semakin besar contoh yang diambil, maka semakin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, jika sedikit contoh yang diambil, maka semakin rendah pula ketelitiannya. Karakteristik ini memungkinkan manusia untuk dapat memilih dengan seksama tingkat ketelitian yang dibutuhkan sesuai dengan hakikat permasalahan yang dihadapi. Tiap permasalahan membutuhkan tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Nah, kemudian statistika juga memberikan kemampuan pada manusia untuk mengetahui apakah sesuatu hubungan antara dua faktor atau lebih itu bersifat kebetulan atau memang benar-benar terjadi atau memang benar-benar terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Statistika memberikan sifat yang pragmatis kepada penelaahan keilmuan. Meskipun kebenaran absolut, kebenaran yang pasti tidak mungkin dapat dicapai, namun suatu kebenaran dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh. Nah, baik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai sarana berpikir ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.